Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanu aksara min dzalika fahum syuraka'u fi sulus. Wa qala Allah azza wa jalla wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, masih di seri meraih berkah dengan ekonomi dan bisnis syariah, masih di bulan yang penuh berkah ini, kita sudah sampai kepada pembahasan terkait dengan akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Kita akan pelajari bersama. Oke. Pertama kita awali dengan takrif atau pengertian. Apa yang dimaksud dengan musyarakah? Ya, kata-kata musyarakah ini dalam bahasa Arab itu berasal dari kata-kata syaraka yusyriku syarkan atau syarikatan atau juga syirkatan, ya. Jadi ada syaraka yusyriku syarkan syarikatan wa syirkatan, ya, yang memiliki makna kerjasama ataupun juga kelompok. Ya, biasanya kelompoknya itu dalam grup bisnis ataupun usaha. Nah, kemudian tadi secara etimologi, secara bahasa, secara terminologi atau secara istilah saya mengambil definisi dari fatwa DSN MUI, ya, yang maksud dengan musyarakah itu adalah pembiayaan berdasarkan kerjasama antara dua pihak atau lebih, ya, untuk suatu usaha tertentu, ya, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan, ya, ataupun risiko akan ditanggung bersama, ya, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, ya. Merujuk kepada istilah ini, maka yang dimaksud dengan musyarakah itu adalah kerjasama usaha di mana pihak-pihak itu memberikan dananya, kemudian melakukan kerjasama dan pembagian keuntungan ataupun kerugian itu ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan proporsi dari modalnya, ya, dari uang yang disetorkan sebagai modal usahanya. Nah, kemudian ada juga beberapa pendapat ataupun pengertian dari para imam madzhab, ya, diantaranya Hambali menyebutkan bahwa yang disebut dengan syirkah atau musyarakah itu adalah persekutuan dalam hak atau dalam hak dan juga tasarruf. Jadi hak memiliki itu juga syirkah, ya, tadi misalnya di dalam surat An-Nisa, kemudian juga tasarruf, hak untuk mengalihkan atau memindahkan. Sedangkan kalangan Syafi'iyah menyebut bahwa yang namanya syirkah itu adalah berlakunya hak atas suatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Jadi ada kepemilikan bersama di sana. Jadi syirkah, ya. Kemudian Said Sabiq dalam fikih sunnah beliau menyebutkan bahwa yang disebut dengan musyarakah itu adalah akad, ya, antara dua orang yang berserikat pada pokok modal ataupun harta modal dan juga keuntungan. Jadi bisa ada bisa dua orang, dua pihak, tiga pihak dan seterusnya yang masing-masing itu menyetor modal, kemudian nanti keuntungannya itu akan dibagi bersama. Kemudian saya ambil juga dari Profesor Dr. Tengku Muhammad Tasbih Siddiqi, beliau menyebutkan bahwa yang namanya musyarakah itu adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih, ya, berarti dua pihak atau lebih, ya, untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya, ya, sesuai dengan proporsinya tentu saja. Nah, ini adalah pengertian dari musyarakah. Nah, musyarakah ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-12 dan juga surat Shad ayat ke-24, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi
sulus, ya, bahwasanya jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu ataupun bersyirikat dalam sepertiga itu. Jadi dalam warisan itu ketika nanti ada dua orang perempuan itu, maka kemudian dia akan memiliki hak 2/3 dari keseluruhan hartanya, ya, dua orang atau lebih gitu ya. Jadi 2/3. Jadi ada unsur di sana itu syirkah, kepemilikan bersama gitu ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat ke-24, wa inna katsiran minal khulata ilayya bagi ba'dukum ala ba'd ilal ladina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum, ya. Memang ya banyak di antara orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan sedikit jumlah mereka. Jadi ayat ini sebenarnya lebih bicara tentang bagaimana ya banyak orang yang melakukan syirkah, musyarakah, kerjasama usaha, sebagainya itu zalim dengan yang lainnya. Illa, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti ada pengecualian di situ. Dengan adanya iman, dengan adanya amal soleh, insya Allah tidak akan berbuat zalim kepada rekan ataupun mitra kerjasamanya atau mitra syirkahnya. Oke. Pemirsa sekalian, seperti juga akad-akad yang lainnya, dalam akad musyarakah ini juga ada rukunnya, ya. Rukun pertama adalah tentu saja akidain, ya, yaitu para pelaku akad, ya, mitra usaha di situ, di mana masing-masing kan dia punya usaha, punya modal dan lain sebagainya. Yang kedua adalah objek akadnya, yaitu modal ataupun mal, dan juga ada kerjanya. Jadi ada kontribusi untuk usahanya itu. Yang ketiga adalah sikotnya, yaitu adanya ijab dan qabul, ya, baik itu secara lisan, secara tulisan ataupun secara isyarat, ya. Dan yang terakhir rukunnya itu adalah nisbah atau keuntungan. Jadi bagi hasil ketika usahanya itu dia dapat keuntungan, maka dibagi berapa nih, ya. Nah, sedangkan persyaratannya, ya, menurut Imam Abu Hanifah, ya, menyatakan bahwa semua jenis syirk itu mengandung arti perwakilan, karena memang ada perwakilan di situ, sehingga kemudian pihak yang diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk benar hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak-pihak yang lainnya. Jadi bisa, ya, tidak mesti dia langsung, tapi melalui akad wakalah ataupun perwakilan. Kemudian presentasi, ya, keuntungan, ya, presentasi keuntungan itu masing-masing pihak itu ya diketahui, ya, sejak berlangsungnya akad. Jadi ketika akad itu dimulai, oke, akadnya berapa persentasinya, berapa persen, kemudian juga apakah dibagi rata atau seperti apa, ya. Termasuk juga tadi keuntungannya itu ditentukan secara global berdasarkan persentasi, ya, sesuai kesepakatan, dan tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu atau pasti. Jelas, ya, kalau ditentukan berarti nanti ada unsur gambling, artinya usahanya belum jalan tapi kok sudah ditentukan keuntungannya. Wah, nanti dekat-dekat dengan apa? Dengan riba tentu saja. Nah, kemudian pemirsa sekalian, yang berikutnya adalah jenis-jenis dari syirkah, ya. Jadi yang pertama ada syirkatul ainan, ya, yaitu syirkah yang terjadi antara dua pihak atau lebih, ya, di mana pihak-pihak itu akan memberikan modal dalam jumlah yang berbeda dan keuntungan dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing sesuai yang disetorkan. Jadi untuk syirkah ainan ini, jadi pihak itu dia tidak mesti sama, ya. Jadi jumlah modalnya itu berbeda, kemudian nanti keuntungannya, ya, ataupun nanti kerugiannya gitu, ya, itu akan dibagi sesuai dengan porsinya. Itu syirkatul inan, ya. Yang kedua adalah syirkah mufawadah, ya, di mana syirkah yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama, ya. Keuntungan dan kerugian juga nanti ditanggung secara bersama dalam jumlah yang sama besar. Jadi mufawadah ini atau syirkah mufawadah atau syirkah musyarakah ini adalah syirkah yang di mana modalnya itu jumlahnya itu sama dari masing-masing musyarik, dari masing-masing yang melakukan usaha tersebut, ya. Ada juga yang ketiga, yaitu syirkatul a'mal atau syirkah abdan biasanya, di mana kerjasama antara dua pihak dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pihak tertentu, ya, pekerjaan tertentu, dan juga keuntungan dibagi rata sesuai dengan laba dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi ini lebih kepada kepercayaan atau kerja. Jadi dia modalnya itu bukan modal uang, ya, tapi lebih kepada modal kemampuan usaha, skillnya itu, ya. Nah, ini hampir sama dengan yang keempat, yaitu syirkatul wujud, di mana kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan, ya. Ini jadi yang dua terakhir ini dia bukan modal, tetapi lebih kepada skill, lebih kepada kemampuan dan juga kepercayaan atau gagah
garansi ya dari seseorang ya. Nah, praktek dari akad syirkah ini atau musyarakah ini banyak dilakukan ya di perbankan dan juga lembaga keuangan syariah ya, di mana biasanya kalau misalnya kita sebut Islamic banking, bank misalnya, maka masing-masing penabung itu dia akan menjadi musyarik, menjadi pemodal, kemudian nanti akan dibuat usaha dan nanti hasilnya keuntungannya itu akan dibagi bersama ya. Demikian juga ketika bank itu mungkin memiliki modal kemudian dicampurkan dengan modal dari pemilik saham atau dari customer atau dari nasabah yang lainnya kemudian membuat sebuah usaha, itu juga bisa menggunakan musyarakah. Nah, perkembangan sekarang ini sudah berkembang namanya hybrid kontak, di mana musyarakah bukan hanya musyarakah saja tapi sudah musyarakah mutanakisah, kemudian juga ada musyarakah misalnya musahamah, jadi syirkah yang kemudian dikembangkan sesuai dengan porsi dan modalnya masing-masing. Intinya adalah musyarakah atau syirkah adalah dia bisa dalam bentuk kepemilikan satu benda yang dimiliki lebih dari dua orang ataupun kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.